Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal muridin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzal khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa, akhina fillah Ustaz Bapak Agus Subandrio mata'anallah bituli hayati, para segenap sesepuh pengurus, khusus Profesor Dr. Himawan, Bapak Hasibuan, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Syekh Ahmad bin Abdurrahman bin Quddam al-Maqdasi. Dan kita niatkan juga yang kurang sehat dengan keberkahan majlis ilmu, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, panjangan umur untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang usaha diberikan kemudahan usahanya, rezekinya banyak dan berkah, keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salihah, ala hadiniya wa niyatin salihah. Innallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 85. Faslun fi syafaqati tajin 'ala dini. Ya tuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah yang berbahagia, kenapa kita selalu awal dengan niat? Karena di sana ada ibtigha'a mardatillah. Jadi kita nih ngaji, ini niatnya mencari ridha Allah, mencari pahala. Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Mu'awanah
ngingetin kita semua, alaika ya akhi bi islahin niyah. Hendaknya kita harus memperbaiki niat terus. Karena ada amal-amal akhirat Allah lihat jadi amal dunia. Amal dunia dengan niatnya mencari ridha Allah jadi amal akhirat. Wa ikhlasiha, dan ikhlas karena Allah. Mencari ibtigha, ya. Jadi dalam Al-Qur'an disebutkan carilah karunia Allah. Tafsirannya itu yang paling dekat adalah mencari ilmu dan thawab, pahala. Dia juga berkaitan tentang ini tentang bisnis ini. Mencari ilmu dan pahala. Ya, orang-orang soleh itu yang diuber. Karena kalau rezeki semuanya Allah sudah jamin. Ada rezeki yang dimiliki, ada rezeki yang sudah dijamin, ada rezeki yang dijanjikan, dan ada rezeki yang sudah Allah bagi-bagi semuanya. Ya, karenanya kata Allah, wahai hambaku, khalaqtul asya'a, katanya min ajlik, aku ciptakan semua barang-barang yang ada di dunia ini, seluruh fasilitas Allah adakan min ajlik, untuk Anda, kata Allah gitu. Wa khalaqtuka min ajli, sementara aku ciptakan Anda buat saya, kata Allah. Ya, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah bilang begini, ibadi, hambaku, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk ibadah, jangan main-main. Biar khusyuk ibadahnya, khusyuk. Jangan lagi sholat mikirin bisnis. Ya. Wa damantu laka rizqak fala tat'ab. Aku juga jamin rezeki Anda. Jangan capek-capek. Ya. Wa bi izzati wa jalali, demi kebesaranku dan keagunganku. In anta radita bima qasamtahu lak, jika Anda ridha dengan apa yang telah aku bagikan kepada Anda. Ya. Arihtu qalbak wa badanak. Akan aku buat hatimu dan badanmu jadi rehat, enak. Kan yang jadi capek itu kita kurang ridho sama Allah. Dikasih sekian kurang, ya Allah, kurang mulu. Harusnya alhamdulillah. Ya. Oleh karenanya jangan kita iri dengan orang yang Allah kasih berlimpahan harta. Katanya belum tentu dia itu bersyukur kepada Allah. Ya. Ya, jangan sampai juga mencari dunia akhirnya sampai lalai sama Allah. Nah, itu nanti juga ada bagian itu, ya. Ini judul besarnya kan kemarin apa? Adil, menjauhkan kezaliman dalam bermuamalah. Sekarang tentang syafaqah at-tajir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama an-nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi syafaqatit tajir ala dini. Syafaqah itu sifat belas kasihan, ada rahim di situ, ada kasih sayang. Ya, kasih sayang seorang pedagang kepada agamanya. Artinya jangan sampai dia mencari dunia akhirnya dia ninggalin agamanya, ngerusak agamanya. Ya, waliyadu billah. Tadi aku ciptakan semuanya buat Anda, itu. Dan aku ciptakan engkau untukku, maka janganlah engkau lalai kepadaku. Ya. Al-amru rabi', perkara yang keempat. Ya. Dengan urutan nih, 1, 2, 3, 4.
fi syafaqatit tajir ala dinihi fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratuhu. Tentang belas kasihan ya seorang pedagang, seorang bisnismen kepada agamanya, pada apa yang dikhususkannya dan pada apa yang umum untuk akhiratnya. La yanbaghi lit-tajir ayyashghula, katanya, ma'asyihi an ma'adihi. Tidak sepatutnya seorang pedagang, katanya, ayyashghula ma'asyihi, dia menyibukkan mencari kehidupan dunia, menyibukkannya an ma'adihi, menyibukkannya dari kadang akhirat. Ma'ad itu tempat kembali, maksudnya akhirat. Dan jangan sampai seorang pedagang ya demi mencari kehidupan dunianya, mencari ma'asnya, akhirnya melupakan ma'adi, ya, tempat akhiratnya. Bal yura'i dinahu, tetapi dia harus benar-benar memperhatikan agamanya. Sama juga nih, seorang bisnismen, seorang pegawai, dia jalanin rutinitas kegiatannya, ikhtiarnya, ya, jangan sampai melupakan Allah itu. Karena kita uber semuanya yang ngasih adalah Allah. Dan jadikan itu sebuah apa? Ibadah lagi. Ya, jadi kemarin apapun yang kita lakukan niatkan menjadi apa? Amalun yuqarribuna ilallah. Ya Allah, saya mengantar air ini ke sini buat Pak Ustadz. Jadikan ini sebuah amal yang mendekatkan saya kepada Allah. Ya, saya ngantar istri saya ke pasar, niatin jadi apa? Amal yang membuat kita dekat sama Allah. Kita bikin bisnis apa saja, niatin jadi amal yang buat kita dekat sama Allah, gitu. Ya. Wa innama tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bimura'ati sittati asya'a, ya. Dan sesungguhnya tatimmu, sempurnanya sifat kasih sayang tadi, belas kasihan seorang bisnismen ala dinihi, atas agamanya, bimura'ati sittati asya, dengan menjaga 6 perkara. Jadi kalau dia jaga 6 hal ini, maka dia walaupun seorang bisnismen, dia selamat tuh dalam menjaga ya kebersihan agamanya, muamalahnya kepada Allah. Jangan sampai jadi pedagang akhirnya waktu sholat dia abaikan, dia tinggalkan. Jadi pedagang, kata Allah, jangan curang, dia curang. Jangan bohong, dia bohong. Begitu maksudnya. Al-awwalu, yang pertama, husnun niyyah fit tijarah. Nah ini, niat yang baik dalam berbisnis. Nah, ya. Jangan saya mau dagang saya mau curangin ntar setiap timbangannya. Jangan, udah diatur duluan tuh. Ada orang bisnis udah niat jelek duluan, pengen untungnya banyak, jadi caranya kagak benar. Falyanwi biha al-isti'fafa anis su'al. Nah, niatkan ini, ya, kita niat berbisnis ini apa, isti'faf untuk menjaga harga diri, nama baik, ya, anis su'al, daripada minta-minta. Nah, kan ada orang kan ya pengennya minta-minta aja. Ini kita berdagang untuk menjaga apa, nama baik kita, harga diri kita. Jadi kita minta-minta. Karena tangan yang di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini bahasa kinaya. Bukan dia. Maksudnya apa? Tangan yang memberi, bersedekah, berinfak itu jauh lebih baik daripada tangan orang yang
nerima nada, ya. Wa kaffa tam'i anin nas. Tuh. Niatkan kita berbisnis itu untuk kaffa tam', agar kita apa? Menahan ambisius, tomak, serakah, ya, dari kebanyakan orang, dari orang banyak. Tuh. Kemudian wal qiyamu bi kifayatil iyal. Kita berdagang itu, bisnis itu kita niat apa? Untuk kifayah. Qiyam itu kan melaksanakan, ya. Kifayah mencukupi al-iyal, keluarga. Niatnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Keperluan anak-anak kita sekolah. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Tuh. Kalau niatnya lillah karena Allah, kita berdagang untuk menjaga nama baik kita, harga diri kita, kagak minta-minta, kagak tomak, kita penuhi kebutuhan keluarga, itu semuanya masuk kepada min jumlatil mujahidin. Kita tergolong mujahidin, ya, di jalan Allah. Bukan hanya perang tuh. Maka ada dalam sebuah hadis disebutkan, ada orang capek-capek cari harta untuk keluarganya lillah karena Allah, ya, itu bisa membersihkan semua dosa-dosanya. Ada dosa-dosa yang kagak bisa hilang, katanya dengan ibadah sholat, ibadah puasa, tapi bisa hilang dengan capek-capeknya cari nafkah, ya, untuk keluarganya. Tapi dengan niat yang ikhlas karena Allah, caranya yang benar, jangan sampai merusak muamalahnya kepada Allah, gitu. Waliyanwin nasha al muslimin, dan apa? Kita niatkan tuh, kita berbisnis, ya, untuk kebaikan orang-orang muslim. Nah, itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua, ayaqsudal qiyama fi sina'atihi aw tijaratihi bi fardin min furudil kifayat, ya, bertujuan melaksanakan atau berbuat apa, sina'ah, memproduksi barang-barang, sina'ah itu, ya, aw tijaratihi, atau dalam perdagangannya, bi fardin min furudil kifayah, ya, yang merupakan kewajiban daripada masuk kepada dalam kategori fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain tuh kita tinggalin dosa. Tapi kalau fardu kifayah, kalau satu kampung udah ada yang nanganin nih, selamat semuanya. Contoh yang paling biasanya apa? Satu kampung misalnya harus ada yang ngerti bagaimana cara mengurus jenazah. Kalau ada yang nggak paham, sekampung dosa semuanya. Ada engkong ngerti tentang ngurusin jenazah, kita gugur tuh, diampuni dosa-dosanya. Maka kita harus bersyukur mengkongkong itu tuh. Gara-gara dia kita diampuni oleh Allah, disayang oleh Allah, gitu, ya. Sekampung ini harus ada yang bisa bagaimana gali sumur, mantek air tuh. Itu juga fardu kifayah. Masuk pada sina'at tadi. Kalau kagak ada yang ngerti, dosa atas semua. Kita susah untuk cari air. Karena air berhubungan dengan wudu berhubungan dengan sholat, terus begitu, ya. Dan contoh-contoh lainnya. Fa inna sina'ata wa tijarata law turikat batal ma'ash. Sesungguhnya sina'ah, produksi, ya, menciptakan, melahirkan, membuat macam-macam barang-barang, tijarah, dan perdagangan, lau turikat atau lau tarakta, boleh juga, seandainya Anda tinggalkan, batal ma'ash, maka kehidupan ini akan apa? Kagak berjalan. Itu. Kagak ada yang mohon maaf, saya kalau pagi-pagi itu seneng dari dulu lihat
Kalau udah mulai jam 1 tuh di pasar Klender, mobil pada datang tuh ngedrop macam-macam sayur-sayuran. Itu nanti aktivitas udah mulai. Dan itu ini pejuang itu mujahidin itu. Dia cari nafkah buat keluarganya. Dia susun itu tomat begitu rapinya, tomat, buncis, bawang, kentang, cakep banget. Oh, saya jual. Subuh selesai. Nah, pas waktu subuh jangan sampai agak sholat subuh tuh. Ada sih maksudnya. Sholat subuh, habis subuh biasanya ya, sebelum sampai jam 7 sudah bersih lagi rapi semuanya. Ya, kantip udah rapihin semuanya. Beres itu. Ada yang kayak gitu itu mujahid fisabilillah. Kalau kagak ada yang dagang, kagak ada yang ini buat produksi, maka batalal ma'ash. Ke depannya jadi apa? Enggak berjalan tuh. Enggak ada kegiatan boleh. Makanya yang paling berhasil tuh Nabi. Ketika Nabi wafat, itu sahabat langsung kumpul. Ya, harus berpikir jangan sampai Nabi wafat akhirnya stagnan pemerintahan, kagak ada yang mimpin. Sementara banyak hal-hal yang harus terus berjalan. Karena Islam itu katanya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji, umrah. Tapi Islam adalah ilmu, amal, takhtid, perencanaan, planning. Ya, itu diajar oleh Nabi. Bagaimana Nabi hijrah di Madinah ke Mekah mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Nyambung ya. Ini memang sedikit tinggi nih karena planning. Illa anna min sina'ati ma huwa muhimmun. Nah, melainkan di antara hal barang-barang produksi itu ada yang penting. Wa minha ma yustaghna anhu. Ada juga yang belum penting. Ya, jadi kan kapan barang itu diproduksi ya. Saya dulu menerjemah buku. Udah bagus-bagus, mesti kirim ke penerbit. Judulnya kurang menarik. Kata penerbit percetakan, Pak Ustadz, ini kalau kita cetak begini nanti agak ada yang beli ini itunya. Jadi kita rugi dalam biaya percetakan. Terus gimana Pak? Coba bisa nggak dicari judul yang menarik lagi? Cari judul buku pertama kali saya menerjemah, asal bukunya Akhta As-Sai'ah Inda Zauj. Ada 2 buku. Kesalahan-kesalahan yang kerap kali atau yang sering kali dilakukan oleh suami. Yang keduanya, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh istri. Katanya kalau judul asli begitu kurang menarik. Jadi bagaimana? Kita satukan tuh buku jadi 2 buku jadi 1 buku. Cari apa? Ketika suami istri hidup bermasalah, bagaimana solusinya gitu. Di tahun-tahun itu tuh tahun 2005 2006 itu menarik buku kayak gitu. Ya, digambarkan permasalahan lalu ada solusinya. Ya, kalau film India kan ada masalah dikit nyanyi. Nah, bagaimana Islam mengajarkan kita ada masalah untuk kembali kepada Allah dan mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, wa minha ma yustaghna anhu. Di antaranya juga ada barang-barang yang tidak diperlukan, ya, likaunihi muta'alliqan bizinah aw talabit tana'um, karena berkaitan dengan hal-hal hiasan atau mencari kesenangan saja. Falyastaghil bisina'atin muhimmah, maka sibuklah Anda menciptakan hal-hal yang bersifat penting. Ya, saya melihat satu yang indah banget. Nabi itu datang ke Madinah, itu disambut oleh masyarakat Madinah bukan dengan Al-Quran.
Padahal saat itu yang lagi kental-kentalnya kan Quran lagi turun-turunnya. Tapi Nabi disambut dengan nyanyian, ya kan? Yang nasyid, Tala'al badru alaina. Coba bareng-bareng, hafal enggak? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta jita syarraftal madinah marhaban ya khairada. Itu ungkapan yang sangat indah, sempurna dengan gaya bahasa yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa ahli Madinah ya punya orisinilitas bahasa yang sangat cakep. Kakek-kakek, nenek-nenek, anak-anak semua bisa tuh. Udah pakai talal badru, udah pakai bahasa balaghah majaz. Nabi dianggap seperti apa? Bulan purnama. Nah, ketika Nabi disambut dengan itu, Nabi kagak marah-marah. Beda haram kagak. Ya ma farada zalika. Imam Ali tersenyum. Kenapa? Ru'yatul Islam wasi'ah. Pandangan Islam itu sangat luas. Jadi saya mengajarkan jamaah jangan dikit haram, bid'ah, ya. Orang beda dikit, itu enggak ada Islam, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Ya. Lihat, ru'yatul Islam wasi'ah. Pandangan Islam itu sangat indah, luas. Dengan hal-hal yang bersifat apalagi bagus, ya, dan sejalan dengan inovasi Islam, kebangkitan Islam itu dibolehkan maksudnya. Ini juga ya. Baik. Fal yastaghil bi sina'atin muhimmah. Maka sibuklah Anda berkarya menciptakan hal-hal yang penting liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan anil muslimina muhimman. Agar apa? Agar ya bisa mencukupi kebutuhan hajat orang muslim. Apa yang lagi perlu nih sekarang? Ciptain deh tuh, bapak-bapak. Ini kumpulin besok nih. Bapak-bapak, saya pernah menerjemah buku tentang ekonomi. Susah nih. Judulnya Sonadikul Bunuk. Sonadik itu kotak-kotak, bunuk bank-bank. Pemahamannya reksadana bank. Ada orang kagak punya modal, tapi dia punya ide-ide cemerlang. Dia kumpulin nih uang-uang nih jamaahnya, kumpulin dah seorang 100.000. Ada berapa nih? Siapa pengelolanya? Pak Agus. Penasehatnya ini sepuh-sepuh, kontrol. Bikin dah perusahaan apa di sini? Perusahaan apa ini? Ya, bisa tuh begitu. Itu namanya reksadana bank. Bikin apa bapak-bapak? Bikin air minum At-Taqwa. Bikin tuh pantek gali hanya 60 jutaan tuh. Bikin kardus At-Taqwa, botol At-Taqwa aja gitu. Konsumen pertama jamaah ini semua yang beli. Ya Pak ya, hanya modal 100.000 dikumpulin jadi banyak. Bisa nggak tuh? Ini kan banyak nih pejabat-pejabat yang udah pensiun tapi kan pada luar biasa tadinya, ya punya kerjaan hebat-hebat. Nah, tinggal dikelola gitu ya. Jadi setiap mengaji pulang bawa air sekardus ya, membuka harus begitu. Jangan Islam itu kalah mundur, harus maju. Makanya perubahan. Wal istanib sina'ata siyaghah. Nah, ini tapi diingetin, jauhkan menciptakan ini hal-hal yang bersifat logam. Nah, di sini juga saya membaca harus kritis.
Mungkin di masanya ya kurang pas, jadi pas kita mungkin pas. Jadi ada juga yang kagak kita terima semuanya nih, contoh-contohnya. Katanya jauhkanlah menciptakan hal-hal yang bersifat logam, pahat, naqas pahat, ya. Wa tasydil bunyan bil jassi, dan memperindah bangunan dengan dicat. Nah ini kan sebetulnya sih niatnya biar kagak hubud dunia gitu niatnya. Tapi kan ini mau apa nih masjid kalau kita kagak cat ya keramik jelek kan rumah kita. Jadi ya semuanya sebenarnya hanya larinya agar jangan Anda glamor dengan dunia itu doang. Kemudian wa jamima yuzakhrifu bihi, padahal mengumpulkan apa yang membuat glamornya dunia. Fa innahu, glamornya rumah-rumah, fa innahu makruh, sesungguhnya hal itu dimakruhkan. Wa minal ma'asi, dan diantara kategori perbuatan maksiat adalah yang dianggap dosa, khiyatatul khayyati al-qubai ad-dibaji lirrajul. Ya. Apa maksudnya istilahnya? Menjahit, tailor menjahit al-quba ad-dibaj lirrajul. Maksudnya dia bajunya tuh dibikin apa namanya kalau itu bordir, ya, dibajin, dihias begitu. Wa yukrahu ayyakuna jazzaran. Kemudian juga dikatakan makruh atau dibenci kita bekerja sebagai seorang apa yang motong-motong kambing itu, motong-motong daging, dijagal itu. Kenapa dia anggap itu pekerjaan yang makruh? Li'annahu yujibu qasawatul qalbi, karena itu membuat hatinya jadi keras katanya. Ya, motong apa? Motong kerbau, kambing itu kan perlu hati yang ini ya. Jadi mungkin keseringan jadi hatinya tuh biasa aja tuh. Yang paling bahaya lagi apa? Habis itu dia mutilasi orang, motong-motong orang, ya. Itu dianggap pekerjaan yang makruh katanya. Au hijaman, berhijamah. Berhijamah apa? Hijamah, diambil darah kotornya tuh pelakunya. Bekam. Au kinasan lima fihi mubasharatan najasah, atau pekerjaan yang dia ngebersihin kotoran-kotoran yang langsung bermuamalah dengan kotoran, ya. Tapi ya gini, kita justru bersyukur ya. Kalau di DKI kan namanya tim orange kan, tim orange tuh. Nah, kita kalau dipesanin kosong, hubungin langsung ininya bagian kesra kelurahan. Tolong tuh pesanin tuh, kali-kalinya kotor, udah diserbu, dikirim sekian orang, bersih langsung. Nah, kayak gini nih kurang pas juga ya. Artinya kita butuh kok. Dan itu yang penting dia kerjanya niatnya lillah karena Allah tuh, ya. Maksudnya kenapa disebutnya gini? Artinya dia tiap hari berhubungan tai aja, hal-hal yang kotor maksudnya. Akhirnya takutnya membuat dia jadi itu. Nah, tapi ini jadi hanya satu sisi ya. Ini saking untuk menjaga kebersihan hatinya. Tapi kita justru butuh juga orang-orang yang memang kerja di situ untuk kebersihan. Wa fi ma'nahu ad-dibag, dan hal-hal yang sama seperti dibag. Apa dibag? Kulit kulit kambing dibersihin itu namanya dibag, disamak. Wala yajuzu akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an. Nah, di antara maksiat juga nih dianggapnya kagak boleh katanya mengambil upah dari mengajarkan Al-Qur'an. Masyaallah. Wal ibadati, dan ibadah, wa furudil kifayat, dan kewajiban yang bersifat kifayah. Contoh sekarang gimana? Memandikan jenazah.
sampai selesai itu satu paket. Ya. Nah ini kalau kita kagak kasih uang tuh kagak ambilnya kagak datang. Mayat kagak ada nguburin. Jadi itu niatnya ada administrasinya ya. Itu jauh juga tuh ya. Dulu kan karena ini semuanya ilmu Allah, maksudnya harus diserahkan, diajarkan itu. Malah kita punya ilmu kewajiban untuk mengajarkan itu. Kagak boleh disimpan. Bagaimana yang bersifat sudah administrasi, ya, guru-guru ngajar di universitas, di sekolah-sekolahan, itu boleh, ya. Taib. Wasalis, dan yang ketiga, alla yamna'ahu suqud dunya an suqil akhirah. Nah ini, jangan sampai perdagangan dunia mencegah Anda daripada perdagangan akhirat. Artinya jangan sampai sibuk di dunia pasar di ini akhirnya lupa sama dunia akhirat. Apa dunia akhirat? Wasuqul akhirah al-masajid. Ya, pasar-pasar akhirat itu di mana? Masjid-masjid. Ini kita sekarang berada di mana nih? Di pasar akhirat ini. Ya, lagi mencari pahala, mencari keberkahan, mencari ridha Allah. Ini banyak malaikat sekarang ini. Berkah ini. Ya. Ufayam bagi ayat ja'ala awalan nahari ila waqti dukhuli suq li akhiratihi. Katanya yang bagi seharusnya menjadikan awal nahar sampai waktu dukhul suhuq li akhiratihi. Ya. Ini sebetulnya masih nyambung kayak Allah ya. Jangan sepatutnya, maksudnya gini, masuk pasar dari awal sampai pakai pulang akhir banget begitu. Ij'alu awwalan nahar ila waqti dukhuli suq li akhiratihi. Fayajibu 'ala al-awrad. Nah ini, bapak-bapak masuk pasar, enggak, saya ulang ya. Karena ada pawajibnya jam. Maka sebaiknya ketika kita masuk pasar dan mulai awal nahar dari pagi hari sampai waktu masuknya pasar untuk akhiratnya, maka dia fawazib 'alal awrad, membiasakan walaupun di pasar bapak-bapak punya wiridan, ya kan wiridan kan kagak susah kan, sambil nunggu warung ya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Bisa nggak Pak? Bisa ya. Orang yang paling lemah dia kagak bisa berwirid katanya. Padahal wirid kagak perlu wudu maksudnya. Waqad kana salihus salaf minat tujar yaj'aluna awwalan nahar wa akhiri lil akhirah. Nah ini kita contoh. Salafus salih di antara para pedagang-pedagang bisnismen muslim pada saat itu katanya mereka menjadikan pagi hari ya sampai akhirnya itu di pasar lil akhirah, niatin untuk akhirat. Nah, itu ya. Kemarin nunggu dagangan istighfar. Ada kan orang nunggu dagangan ngobrol sama temannya, orang ngidul, ngomongnya macam-macam dah. Dari ghibah sampai yang maksiat, jangan. Ya. Berzikir aja udah. Wa wastuhu litijarah. Ya. Dan pertengahannya untuk tijarah, perdagangan. Wa idza sami'a adzan az-zuhri wal 'asri. Nah, dan apabila mendengar azan zuhur dan azan asar, ya, fayam bagi ayat rokal ma'asa, maka sepatutnya dia meninggalkan perniagaannya tuh, istighalan bi adail fardi, sibuk dengan menunaikan kewajiban. Lihat di Madinah, di Mekah, kalau sudah mulai dekat waktu sholat, tutup semua. Pada saatnya untuk beribadah dulu sama Allah. Allah yang kasih kita rezeki. Selesai buka lagi.
Nah, bisa nggak kita begitu tuh? Jangan sampai pas ini tuh aja nungguin tuh dagangan. Ya, jadi dagangan kagak berkah karena yang wajib kita tinggalin begitu. Ar-rabi'u, dan yang keempat, ayyulazima zikrallahi ta'ala fi suq. Nah, melazimkan zikir kepada Allah di pasar. Karena pasar itu kan tempat yang paling jelek pasar, tempat yang paling bagus masjid. Wa yastaghila bitasbihi wa tahlil, menyibukkan ya dengan tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, gitu ya, hatinya, lisannya, wa tahlil, dan la ilaha illallah, gitu. Bapak-bapak yang suka dangdut sambil dagang nyanyi dangdut. Ya, yang suka pop sambil dagang nyanyi pop. Nah, ganti ya, ganti dengan berzikir. Biar apa? Waktunya dari pagi dia dagang sampai sore itu bermuatan akhirat, gitu ya. Membuat amal-amal yang dia dekat kepada Allah. Dulu saya punya itu, ada pejabat di Lampung, selalu istiqomah jemaah tuh, wali kota. Pagi-pagi sebelum berangkat itu ajudannya sudah nunggunya. Kenapa Pak tunggu di situ? Saya tinggal di rumah dinas dulu. Tunggu Bapak dulu. Ngapain Bapak pagi-pagi? Kebiasaannya sebelum berangkat kantor disiapin dulu, duha dulu. Habis duha selesai baru berangkat. Nah, ada orang-orang yang makin tinggi jabatannya tambah dekat sama Allah. Ada juga makin tinggi jabatannya tambah jauh sama Allah. Tinggal kita memilih mana yang bagus dah. Ya. Al-khamisu, dan yang kelima, alla yakuna, katanya, syadidal harasi ala suqi wa tijarah. Jangan syadidul haras, jangan serakah ya di pasar dan dalam berdagang. Fala yakunu awwalu man yadkhulu suq, janganlah jadi orang yang pertama kali masuk pasar, wala akhira man yakhruju minha, dan jangan juga jadi orang yang paling akhir keluar pasar. Maksudnya lu ini banget, apa kalau bahasa Betawi ya? Apa itu? Doko banget, doko banget. Masuk pasar paling awal, bulan-bulan masuk pasar, pulang kayak sore. Tapi kalau kerjanya security ya, Allah. Tapi ini indah ya. Ini orang alim bahas tentang gini nanti luar biasa ini, cakep. As-sadisu, dan yang keenam, alla yaqtasira ala ijtinabil haram. Ini ya. Yang keenam, jangan kita terbatas menjauhkan hal-hal yang diharamkan. Bal yatawaqqa mawaqi'a subhi. Tetapi harus kita yatawaqqa, menjauhi ya mawaqi'a subhi, tempat-tempat yang subhat. Wa mawadiyar raib, dan tempat-tempat yang meragukan, ya, yang remeng-remeng lah kata-kata. Wala yaqifu ma'al fatawa, dan jangan hanya berhenti sampai batas fatwa-fatwa. Tapi apa? Bal yustafta qalbahu ma ma yahuzzu fil qalbi. Tapi apa? Mintalah fatwa ya kepada hatimu itu yang bisa merusak hati. Jadi gini Bapak-bapak, ada hal-hal sebetulnya kita tuh dalam sebuah perkara, hati kita aja kagak nyaman tuh. Kita datang dah ke ulama-ulama, tanya tentang hukum itu, udah dikasih gambarannya ya, kalau bisa jauhin. Nah, kita sudah tahu secara fatwanya, tapi terakhir tanyalah kepada kedalaman hati kita tuh.
Maka ada istilahnya istafta qalbak wa in aftukan nas. Mintalah pendapat kepada hatimu yang paling dalam. Nanti yang menentukan diri kita sendiri. Kalau kata ulama ini boleh, ini jangan. Akhirnya kita sendiri kan memilih. Nah, tanyalah kepada kedalaman hati Anda, hati nuraninya. Kalau hati nuraninya ada nur Allah, ada nur Rasulullah, dia akan memilih yang baik-baik sesuai dengan agamanya. Ya, jangan sampai kita mengambil hal-hal yang yang kita kedepankan emosional, hawa nafsu, jangan sampai. Nah ini nih penting banget menjauhkan hal-hal yang bersifat subhat. Tapi boleh nggak kita mengetahui hal-hal yang jahat, mempelajari jahat, boleh nggak? Boleh. Ya, ada istilah Arab tusar lalisar. Aku mengetahui mempelajari hal-hal yang buruk, tapi bukan untuk melakukan keburukan, tapi agar kita bisa menjaganya. Saya ada pengalaman tahun berapa dulu, saya bawa jamaah khusus itu ke Singapura, ke Kuala Lumpur tuh. Naik perahu kapal laut tingginya itu 3 lantai, cakep banget, udah kayak di daratan aja. Ada bioskop, ada macam-macam. Terus saya dipanggil sama bisnismen tuh. Kiai, mohon maaf ya katanya. Kiai kan kagak tahu nih dunia begini katanya. Apaan Pak? Ya tahu nggak? Di kapal ini nih ada bentuk permainan judi yang paling hebat katanya. Biar tahu aja ya katanya. Nah, saya ingat tuh Arab tusar lalisar. Oh boleh. Diajak saya ke lantai 3. Ya, ada ruangan besar banget. Itu tuh sedang bermain judi, tapi pakai game. Begitu. Yang taruhannya langsung ratusan juta itu. Nah, kalau dia kalah, pening kan palanya kalah tuh. Nah, itu ada bangku tuh. Duduk dia bangku. Depannya meja, dikasih obat dusah namanya. Apa namanya itu? Obat-obat seperti narkoba begitu. Penenang gitu. Jadi dia kalau udah kalah tuh orang stres, puyeng. Aduh, 500 juta hilang nih. Rumah hilang 2 udah. Tapi dia duduk, depannya ada obat penenang itu. Dia minum lagi, ngeplay lagi, main lagi, agak sadar. Oh ternyata begitu tuh. Jadi kita yang main di pasar taruhan SIM 2000 nggak ada apa-apanya tuh. Ada orang-orang kaya yang kagak bersyukur, habis uangnya di situ. Nah, ambil catatan, kaya ke, kagak kaya ke, miskin artinya tetap yang namanya judi kagak ada yang menguntungkan, kagak ada yang menang. Kalau di kampung-kampung saya ngajar tuh di bagian yang kampung-kampung itu ada yang pakai lote yang sepeda 2 perak. Tetap aja tuh yang namanya judi kagak ada yang menguntungkan, rugi iya tuh, males iya tuh, berharap aja nanti menang nih, kalah lagi. Harusnya dia bekerja malah dia berharap sesuatu yang kagak jelas. Dan dosa pasti, ya begitu. Ya tinggalkanlah bapak-bapak hal-hal yang diharamkan. Mulailah mengambil pikiran jernih, ikutin arahan-arahan agama agar kita selamat dunia akhirat. Udah ya? Belum? Cukup? Ya, insyaallah berikutnya pembahasan tentang bayanul halali wal haram, menjelaskan tentang yang halal, yang haram agar kita terpelihara. Karena satu aja barang haram masuk ke tubuh kita, kita seperti sedang apa? Ini menghidupkan bara api dalam diri kita. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin ya. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirkan lafaz Allah, ya, kita sebut Allah bareng-bareng, ya, agar hati kita selalu ta'alluq kepada Allah, ingat nama Allah. Allah lagi Allah. Ikutin. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Rasakan Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Insyaallah selamat dunia akhirat. Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Tubna ilallah. Ya Allah, hari ini kami taubat kepadamu, ya Allah, taubatan nasuha. Wa raja'na ilallah. Kami ingin kembali kepadamu, ya Allah, jadi hambamu yang baik, yang beradab. Wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Pagi ini saya berazam, ya Allah, kagak lagi ngulang-ngulangin lagi perbuatan maksiat dan dosa. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Menyesal, nangis kita, ya, atas perbuatan jelek-jelek yang pernah kita lakukan. Wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tada' lana dhanban fi maqamina hadza illa ghafarta wala 'aiban illa satarta wala zaliman aw mazluman illa nasarta wala dainan illa qadaita wala musafiran illa wasalta wala tajiran illa barakta wala maridan illa syafaita. Yang kurang sehat Allah sembuhkan dengan keberkahan majlis. Wala maridan illa syafaita wala mayyitan illa rahimta
ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته. Yang sedang berjuang di jalan Allah, seorang kepala rumah tangga untuk keluarganya, seorang pejuang yang berada di Palestina untuk negaranya, ya Allah berikan pertolongan, kemenangan. Wala talabil ilmi illa wafaqta wa najahta. Para pelajar, anak-anak kita yang sedang belajar, Allah kasih kemudahan dalam belajar, pemahaman, ilmu yang bermanfaat. Wala hajatan min hawaijid dunya biha laka ridha yasartaha ya arhamar rahimin. Semua yang punya hajat dengan keberkahan majlis ilmu, Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah ridha dengan hajat-hajat kita, Allah berkahi hajat-hajat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tolong dan dibagikan ke jamaah. Kemudian jamaah yang satu kemarin bahwa simak juga barangkali ada yang lupa atau kembali belum melihat. Barangkali ada 17 data yang belum menyerahkan paket atau belum membayar. Ini yang ya diingatkan kurang lebih masih ada 17 data lagi yang belum bayar. Mungkin dari jamaah bisa selesaikan. Ini soalnya untuk membantu pembangunan lapangan dan guys. Silakan berikan. Iya jamaah, saya lupa juga tuh. Kita lagi mau renovasi Manara tuh ya. Iya. Awan dibantu.